Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pada kesempatan kali ini, Pak Hakim akan masuk ke pembelajaran bagian ketiga, bab sistem organ pernafasan. Sebelum kita mempelajari bagian ini, alangkah lebih baiknya sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Hakim akan menjelaskan mengenai penyakit dan cara menjaga organ pernapasan. Apa saja sih penyakit pada organ pernapasan itu? Yuk sama-sama kita saksikan. Dan jangan lupa, jika kalian masih belum memahami pembelajaran atau materi pada kali ini, maka kalian bisa menghentikan video ini atau di pause, kemudian kalian mundurkan kembali, lalu ditonton pelan-pelan sampai kalian memahaminya. Selamat menyaksikan dan tetap semangat ya untuk belajar. Penyakit yang pertama adalah influenza. Penyakit ini dikenal juga dengan nama flu. Penyakit influenza merupakan penyakit pernafasan yang menular loh. Penyakit ini disebabkan oleh virus, yaitu virus influenza. Gejala-gejala dari penyakit influenza antara lain: yang pertama, sakit kepala dan juga demam dengan suhu 38 derajat Celcius ke atas. Berikutnya, batuk dan pilek. Dan juga sakit tenggorokan. Bagaimana cara mencegah penyakit influenza? Yang pertama, rajinlah mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan di air yang mengalir ya. Lalu menggunakan masker ketika sedang berada di luar rumah atau ketika sedang sakit. Dan perbanyak aktivitas fisik seperti berolahraga, baik itu berlari ya, lari pagi atau bersepeda dan lain sebagainya. Kemudian perbanyaklah minum air putih ya, karena air putih itu menyehatkan ya. Jangan kebanyakan minum air yang bersoda. Kemudian jangan lupa juga memakan 4 sehat 5 sempurna. Apa saja itu 4 sehat 5 sempurna? Apakah kalian masih ingat? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Kira-kira apa saja sih yang menjadi komponen makanan 4 sehat 5 sempurna itu? Ini sudah kita pelajari sebelumnya dan kalian pelajari khususnya di kelas sebelumnya ya. Jadi silakan kalian coba tulis di kolom komentar apa saja sih yang termasuk ke dalam makanan 4 sehat 5 sempurna. Pak Hakim tunggu ya. Kemudian bila batuk ataupun bersin, maka tutuplah mulut kalian dan juga hidung menggunakan tisu atau sapu tangan. Jadi jangan pakai tangan terus kalian lap tangannya ke tempat lain ya, apalagi ke temannya gitu. Atau ketika kalian bersin langsung kalian haji gitu ya, langsung ke muka temannya. Nah, itu bisa menularkan penyakit influenza atau penyakit yang lainnya. Jadi jangan berlaku seperti itu ya. Ini merupakan contoh orang yang terkena gejala flu. Jadi biasanya hidungnya meler ya, terus batuk-batuk. Nah, sehingga dia menjadi butuh banyak istirahat. Penyakit berikutnya adalah asma. Asma adalah penyakit kronis pada saluran udara atau saluran pernafasan yang membuat sulit bernafas, di mana
ada peradangan di saluran udara yang menghasilkan penyempitan sementara saluran udara atau saluran pernapasan yang membawa oksigen ke paru-paru. Penyakit ini rata-rata adalah penyakit keturunan. Ya, apa pemicunya sehingga dia bisa kambuh? Yang pertama adalah menghirup udara yang tercemar. Bisa karena debu atau bisa juga karena adanya rambut-rambut dari hewan peliharaan, atau karena udara yang dingin, dan bisa juga karena kelelahan. Ini adalah pemicu penyebab penyakit asma itu kambuh atau muncul. Nah, gejala apa saja sih yang bisa kita lihat dari penyakit ini atau penyakit asma ini? Yang pertama adalah batuk berdahak. Kedua adalah sesak nafas. Berikutnya adalah nafas berbunyi atau mengik, ya, atau di daerah lain atau di daerah beberapa daerah menyebutnya dengan nama bengek, ya. Jadi ini adalah salah satu ciri orang yang terkena asma. Jadi nafasnya gitu ya, atau ya tadi mengik atau bengek. Kemudian ada riwayat alergi dan juga ada riwayat asma dalam keluarga. Artinya asma ini adalah penyakit yang disebabkan salah satunya adalah faktor keturunan. Contoh misalkan ketika ada orang tuanya yang terkena asma, maka kemungkinan besar maka keturunannya juga akan terkena asma. Ya, jadi asma merupakan salah satu penyebabnya, yaitu karena keturunan. Penyakit ini mempunyai gejala yang mempunyai ciri khas tertentu, yaitu adanya faktor pencetus. Seperti yang tadi sudah Pak Takim jelaskan di awal. Masih ingatkah apa sajakah yang menjadi pemicunya? Silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Ini adalah pertanyaan kedua. Berikutnya berulang atau hilang timbul, atau kadang muncul kadang tidak, ya. Dan biasanya memburuk pada malam hari. Kenapa pada malam hari? Karena pada malam hari biasanya cuaca itu dingin, ya. Sama halnya juga ketika orang-orang yang mempunyai asma, kita ajak ke daerah yang bersuhu dingin, misalkan di puncak, ya, nginap di villa, maka itu juga bisa membuat asmanya menjadi kambuh. Makanya orang-orang yang mempunyai penyakit asma, dia akan selalu membawa alat bantu pernafasan. Nah, alat bantu pernafasannya itu dikenal juga dengan nama apa? Apakah ada yang tahu? Ya, namanya inhaler, oke? Dan penyakit ini dapat reda spontan atau dengan tanpa pengobatan. Jadi tiba-tiba dia bisa reda, tapi juga bisa tiba-tiba muncul kembali. Penyakit berikutnya adalah tuberkulosis atau dikenal juga dengan nama TBC. Apa sih TBC itu atau TBC? TBC merupakan penyakit yang menular. Artinya dia bisa ditularkan dari satu orang ke orang yang lainnya. Kemudian penyakit ini disebabkan oleh bakteri. Bakteri tersebut adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kuman dari bakteri ini akan menyerang terutama pada bagian paru-paru manusia. TBC bukan merupakan penyakit keturunan. Jadi TBC ini adalah murni penyakit yang disebabkan karena bisa jadi tertular orang lain atau tempat hidup manusia itu tidak sehat. Contoh, tidak memiliki ventilasi udara pada rumahnya, terus sinar matahari tidak masuk ke dalam rumahnya, sehingga kuman-kuman Mycobacterium tuberculosis ini dapat berkembang biak. Dan kuman-kuman atau bakteri ini akan mati dengan sendirinya jika terkena sinar matahari. Makanya di rumah kalian, ya, kalau misalkan itu ber AC, sebaiknya dibuka jendelanya
biarkan matahari pagi itu masuk ke dalam kamar kalian dan terjadi sirkulasi udara sehingga kamar kalian juga menjadi sehat ya. Bagaimana penularan TBC itu terjadi? Kuman keluar ke udara melalui droplet atau percikan dahak atau percikan air liur pada saat penderita yang menderita TBC itu batuk, bersin atau berbicara. Jadi dia akan keluar ke udara lalu terhirup oleh orang lain. Atau bisa juga karena misalkan si penderita itu membuang dahaknya sembarangan, sehingga ketika di tempat yang lembab dia kumannya berkembang biak, tidak sengaja tertiup angin dan akhirnya masuk ke dalam paru-paru manusia yang lain atau orang lain, sehingga dia bisa saja terkena penyakit TBC. Kuman yang keluar dan terhirup oleh orang lain melalui saluran pernapasan akan menyebabkan orang tersebut itu akan tertular juga. Jika daya tahan tubuhmu kuat, maka kamu akan tetap sehat walaupun pada saat kamu secara tidak sengaja menghirup bakteri Mycobacterium tuberculosis. Sedangkan jika daya tahan tubuhmu lemah, ketika kamu terhirup bakteri Mycobacterium tuberculosis, maka kamu akan tertular penyakit TBC. Jika sudah terkena, maka bukan berarti tidak bisa disembuhkan ya. Bisa dengan cara rutin meminum obat. Biasanya obat yang diberikan adalah sekitar 9 bulan ya, dan itu harus rutin diminum. Jadi jika ada yang terkena penyakit TBC, jangan sampai ketika diberikan obat selama 9 bulan itu dia terputus walaupun hanya 1 hari ya. Dia harus rutin minum obat-obatan tersebut sampai dia masa pengobatannya selesai, sehingga dia terbebas dari TBC. Tapi apa yang terjadi jika dia berbohong pada dokter, saya udah minum dok gitu ya, padahal dia tidak minumnya? Maka yang terjadi suatu saat maka kuman itu akan kembali menyerang tubuh kita pada saat kita sedang lemah. Nah, ketika itu misalkan kumannya atau bakterinya masih berada di dalam paru-paru kita atau di dalam tubuh kita, maka ketika terjadi pengulangan penyakit tersebut, maka kita akan diberikan dosis yang lebih tinggi. Sama tetap 9 bulan, tapi ditambah dengan suntikan yang akan diberikan selama 30 hari setiap hari ya, berturut-turut, itu menjadi tambahannya. Makanya jika kalian atau ada penderita yang menderita TBC, sebaiknya ikutilah saran dokter untuk meminum obat-obatan tersebut ya. Jadi jangan sampai putus. Apa yang terjadi jika misalkan terputus dan tidak peduli? Akhirnya ya bisa menyebabkan kematian, dan itu berbahaya. Nah, berikut adalah gejala-gejala penyakit tuberkulosis, yaitu pertama, tidak nafsu makan, kemudian berat badan turun. Jadi kalau untuk laki-laki kira-kira normalnya adalah 48 ke atas ya, atau 50 ke atas. Jadi kalau misalkan dia 45 kg, lalu ada gejala tidak nafsu makan ya, mudah lelah, demam, berkeringat pada malam hari, nyeri dada, dan sampai batuk berdarah, dan diakhiri dengan kerusakan pada paru-parunya, maka ini adalah gejala-gejala penyakit TBC. Apa yang harus kalian lakukan, atau apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gejala-gejala ini, yaitu segera hubungi rumah sakit terdekat. Kalian silakan ke dokter ya, atau kalian bisa juga ke puskesmas ya, lalu periksakan, nanti akan dites dahak, dites darah, dan lain sebagainya. Nah, ketika pasien dinyatakan sebagai penderita TB,
maka dia akan diberikan obat secara gratis ya dari pemerintah. Tapi ingat, kalau kalian berobatnya ke puskesmas ya. Jadi silakan kalian jika mengalami gejala ini hubungi dokter, diperiksa ya. Berikut adalah gambaran paru-paru manusia. Ya, yang sebelah kanan ini adalah paru-paru normal. Lihat di situ seperti ada kecil-kecil ya, bulatan-bulatan kecil. Nah, itu sebenarnya adalah alveolusnya. Jadi jumlahnya kemarin kita sudah pelajari berapa juta? Yes, 300 juta kurang lebih ya di kanan dan di kiri paru-paru kita. Coba kita lihat yang sebelah kiri. Sebelah kiri ini adalah paru-paru penderita TBC ya, jadi alveolusnya bolong. Kenapa hal ini terjadi? Bisa jadi salah satu penyebabnya adalah yang suka bergadang atau begadang ya. Ya, kalau kata Bang Haji Roma Irama, begadang boleh saja asal ada perlunya. Tapi kalau nggak ada perlunya, cuman begadang saja, apalagi sambil merokok ya kan, terus akhirnya dia tidurnya tidak teratur ya. Nah, ini bisa menyebabkan sangat mudah sekali terkena penyakit ini. Ingat, penyakit ini sangat mematikan kalau tidak ditangani dengan tepat dan cepat ya anak-anakku sekalian. Jadi jangan sekali-kali kalian mendekati yang namanya rokok ya, karena rokok itu adalah sumber dari segala penyakit. Berikutnya adalah penyakit difteri. Apakah penyebab penyakit difteri? Penyakit ini disebabkan oleh bakteri, yaitu bakteri Corynebacterium diphtheriae ya. Jadi ada dua yang kita sudah pelajari penyebabnya adalah bakteri, yaitu penyakit TB, yaitu Mycobacterium tuberculosis, dan yang kedua adalah difteri, penyebabnya adalah Corynebacterium diphtheriae. Penyakit ini atau bakteri ini di saluran akan menyerang saluran pernafasan. Bisa diderita oleh siapa saja, tidak mengenal batasan usia, mau balita atau anak kecil atau bahkan juga orang dewasa. Bagaimana penularan penyakit ini? Yang pertama adalah kontak dengan luka berdarah milik penderita. Berikutnya kontak dengan barang atau mainan yang telah terkontaminasi, jadi tidak sengaja adik kita atau kita memegang benda yang sudah dipegang oleh penderita, lalu tidak sengaja kita misalkan tidak mencuci tangan, akhirnya makan masuklah ke dalam tubuh kita, maka kita juga bisa terkena penyakit ini. Lalu kemudian melewati cairan mulut atau hidung penderita yang tersebar lewat bersin atau batuk. Ya, ini juga bisa menyebabkan penularan penyakit difteri. Gejala-gejala dari penyakit ini antara lain demam 38 derajat Celcius atau lebih. Berikutnya terdapat selaput putih di tenggorokannya atau di langit-langit mulutnya atau di sekitaran rongga mulutnya. Berikutnya nafsu makan yang berkurang. Penderita juga akan mengalami sesak nafas, lalu sulit untuk menelan makanan ataupun minuman. Kemudian lehernya akan membengkak dan juga sakit tenggorokan. Komplikasi penyakit ini apa saja? Jika tidak ditangani dapat mengakibatkan antara lain penderita akan mengalami sulit bernafas. Kemudian penderita juga akan mengalami gagal jantung. Berikutnya bahkan menyebabkan juga kelumpuhan, dan yang bisa paling berbahaya adalah menyebabkan kematian juga. Bagaimana cara pencegahan penyakit difteri? Yaitu pertama pada balita. Balita itu adalah di bawah usia 5 tahun. Apa yang harus diberikan? Yaitu dengan pemberian vaksin DTP HB HIB yang diberikan pada usia 2, 3, 4, dan 18 bulan. Kemudian jika ini terjadi pada anak dan remaja, maka pencegahannya dengan jika usia 5 tahun maka diberikan vaksin DT
Jika usia 10 sampai 12 tahun juga 18 tahun diberikan vaksin TD. Makanya anak-anakku sekalian, ketika kalian berada di kelas usia SD, maka beberapa kali kalian akan diberikan vaksin yang akan diselenggarakan oleh sekolah bekerja sama dengan puskesmas atau lembaga kesehatan terkait. Jadi sebaiknya diikuti saja ya. Jika yang untuk mencegah pada dewasa itu diberikan booster TD, diberikan setiap 10 tahun sekali. Ini adalah contoh penderita penyakit difteri. Kalian bisa lihat di bagian belakangnya, di dekat anak tekaknya ya, itu terdapat pembengkakan ya, itu berwarna putih kadang, atau juga seperti ini ya, berdarah. Nah, ini bisa, kalau tidak segera ditangani, ini bisa menyebabkan kematian. Berikutnya adalah flu burung. Penyakit ini dikenal juga dengan beberapa nama, yaitu avian influenza atau H5N1. Jenis flu ini sering terjadi karena kontak manusia dengan unggas yang sakit. Unggas yang sakit flu ini akan menularkan kepada manusia, dan ketika manusia sudah terkontaminasi bisa juga akan menularkan kepada manusia yang lainnya juga. Jadi cukup berbahaya ya. Gejala ini dimulai dalam waktu 2-8 hari. Ini seperti terlihat sedang flu biasa, batuk, demam, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, dan sesak napas juga dapat terjadi pada fase awal ini. Penyakit ini dapat menyebabkan angka kematian tinggi ya pada manusia. Beberapa obat antivirus flu burung jika dikonsumsi dalam waktu 2 hari sejak adanya gejala, ini sangat dapat membantu untuk menjadikan manusia atau orang penderita menjadi bisa menangkal flu burung ini. Virus bertahan hidup di kotoran unggas pada suhu 20 derajat Celcius selama 7 hari, dan virus ini akan mati pada suhu 80 derajat Celcius selama 1 menit. Nah, jadi ingat ya, jika penderita tidak segera diberikan pertolongan, maka ini dapat menyebabkan kematian. Cara penularan flu burung bisa juga tertular dari pakaian yang tercemar kotoran, unggas, atau misalkan ada yang bersin sehingga dia menempel pada pakaian dan akhirnya akan menularkan kepada orang lain. Berikutnya karena terkena feses unggas yang sakit ya, tidak sengaja kalian terinjak lalu tertempel di sendal atau sepatunya tidak dibersihkan ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan tertular atau penularan flu burung. Atau karena menyentuh unggas yang sedang sakit. Gejala-gejala tertular penyakit flu burung. Yang pertama, nyeri dada. Berikutnya sakit perut, disertai muntah-muntah, flu, gusi berdarah, hidung berdarah, tekanan darah yang rendah, demam, dan atau sakit perut. Pencegahan terhadap flu burung. Perhatikan masakan daging unggas berikut. Yang harus kita lakukan untuk mencegah flu burung adalah memasak daging unggas hingga matang. Jadi sekitar 70 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius, maka virus flu burung akan mati dengan sendirinya. Hindari kontak dengan unggas yang sakit. Cucilah tangan setelah menyentuh unggas. Gunakanlah masker dan rutin membersihkan kandang unggas jika di daerah sekitar rumah kalian terdapat kandang unggas. Bukan hanya dibersihkan dengan disiram atau disapu, tapi kalau misalkan
di situ ada kandang unggas dan bentuknya sebuah peternakan, maka harus rajin diberikan disinfektan supaya bakteri dan virus di sekitar situ akan mati. Penyakit berikutnya adalah COVID-19. Ini adalah penyakit yang sedang mewabah saat ini ya, sehingga menyebabkan kita harus belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Apa sajakah penyebabnya? Penyakit ini dinamakan dengan infeksi coronavirus disease 2019 atau dikenal juga dengan nama COVID-19. Disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan manusia. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Jadi berhati-hati ketika keluar rumah, jauhi kerumunan ya anak-anak. Jangan sampai niatnya misalkan kita bersilaturahmi malah membuat malapetaka buat kita sendiri. Lalu kemudian tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Lalu memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID. Jadi ketika kalian berada di luar rumah, jangan langsung memegang mata, hidung, atau mulut ya anak-anak. Kenapa? Karena benda-benda yang ada di sekitar kalian belum tentu itu bersih, apalagi kalau di luar rumah. Jadi sebaiknya bawalah selalu hand sanitizer atau tisu basah yang mempunyai disinfektan. Jadi bisa kalian sekaligus langsung mencuci tangan ketika menyentuh sesuatu. Lalu juga kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Pencegahan virus COVID-19 antara lain: terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan yang mendesak. Jadi anak-anak, sebaiknya kalian tetap berada di rumah ya, supaya kalian tetap terjaga dan selalu sehat. Berikutnya, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan atau saat kita melakukan kegiatan ibadah. Apalagi yang sedang melaksanakan sholat Jumat misalkan ya, jangan lupa tetap jaga dan lakukan protokoler kesehatan, yaitu menggunakan masker, membawa hand sanitizer untuk cuci tangan ya, dan juga kalau untuk yang muslim ya, bawalah alat sholat atau sejadah kalian masing-masing ya. Jadi itu bisa membuat kita menjaga supaya terhindar dari terpapar virus ini. Lalu rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Kemudian jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum Anda mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, istirahat yang cukup, dan jangan stres ya nak ya. Apalagi saat PJJ ini kalian di rumah terus, gunakanlah dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jangan sampai kalian merasa stres di rumah terus ya. Nikmati saja, justru karena dengan kesehatan ini adalah berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kemudian hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Jadi ketika ada yang bersin atau batuk, sebaiknya kalian menghindar ya. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu tersebut ke tempat sampah. Dan selalulah jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah kita itu sendiri.
Penyakit berikutnya adalah kanker paru-paru. Penyakit ini menyebabkan terganggunya fungsi paru-paru. Gejalanya adalah sesak nafas, batuk berdarah, demam, nyeri dada dan tulang, serta berat badan menurun. Apa sajakah pemicu kanker paru-paru? Nah, lagi-lagi kebiasaan merokok, baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Jadi, justru lebih berbahaya adalah perokok pasif ya nak. Perokok pasif adalah perokok yang dia hanya menghirup atau kebagian asap rokoknya saja. Jadi bukan dia perokoknya, tapi dia karena sering bergaul dengan orang-orang yang sering merokok, dia sering berada di tempat di mana orang sedang merokok, maka dia dikatakan sebagai perokok pasif. Dia tidak merokok, tapi dia menghirup asap rokok. Sedangkan perokok aktif adalah orang yang melakukan merokok itu sendiri. Jadi dia yang melakukan merokoknya. Nah, jadi dia sebenarnya ini berdosa loh ketika dia merokok di tempat yang umum. Kenapa? Karena dia membagi penyakit kepada orang lain tanpa dia sadari. Ya, jadi anak-anakku sekalian, sebaiknya jauhi yang namanya rokok, karena ini adalah sumber dari segala penyakit. Ya nak ya. Jadi jangan sekali-kali kita merokok. Ini adalah contoh orang yang terkena paru-paru. Jadi ada gumpalan di dalam paru-parunya. Tentu saja jangankan gumpalan sebesar itu ya nak ya, bahkan sebutir debu aja masuk ke dalam paru-paru kita, itu rasanya sangat tidak nyaman. Bagaimanakah cara kita menjaga kesehatan organ pernapasan? Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi dan cukup minum air putih. Berikutnya berolahraga secara teratur, mencuci tangan dengan sabun, gunakan masker jika perlu untuk menghindari penularan virus atau menghirup udara berpolusi. Tapi dalam kondisi saat ini maka kita wajib menggunakan masker saat keluar rumah. Kemudian gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung ketika kita bersih. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ini saja yang bisa Pak Takim sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian ingat. Tentu saja, jika kalian lupa bisa diulang kembali videonya dari awal, terus kalian pause untuk diingat kembali dan lanjutkan dan seterusnya ya, sehingga kalian bisa memahami dengan lebih mendalam pembelajaran atau materi ini. Sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, mari sama-sama kita berdoa supaya apa yang kita pelajari selalu mendapatkan keberkahan dan limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, dan juga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pembelajaran kita kali ini. Yuk sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa bagi yang belum mengklik subscribe dan lonceng notifikasinya untuk mengklik ya. Itu saja dari Pak Takim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.